Halo Sobat DRV, jumpa lagi dengan saya Dr. Rosi Cynthia Martasari, spesialis andrologi. Hari ini saya akan berbagi sedikit tentang balanitis dan balanopostitis. Tapi sebelum saya melanjutkan pemaparan saya, mohon like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan info-info menarik dari kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang ada saja pria-pria yang mengalami masalah ini. Biasanya ditandai dengan pembengkakan dari kepala penis. Nah, apakah kondisi ini namanya kondisi balanitis? Nah, kita perlu lihat lagi per definisi. Balanitis adalah infeksi pada kepala penis atau glans penis. Itu namanya balanitis. Namun, kalau infeksi pada glans penis, kepala penis, beserta dengan kulit prepotium atau kulit kulup, maka itu dinamakan balanopostitis. Jadi, pada pria-pria yang belum disunat, maka dia sangat mungkin mengalami balanopostitis atau balanitis. Dan pada pria-pria yang sudah disunat, tentu saja dia hanya bisa mengalami balanitis saja. Nah, apa penyebab dari balanitis ini sendiri atau balanopostitis ini sendiri? Penyebabnya ada beberapa, tentu saja kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah penyebab infeksi. Infeksinya infeksi dari mana? Satu, bisa saja dari bakteri, kemudian bisa saja dari virus, kemudian apalagi parasit. Parasit itu misalnya jenis-jenis kutu atau cacing. Nah, kemudian yang keempat adalah jamur, dan ini yang paling sering. Kebanyakan penyebab balanitis yang karena infeksi ini lebih banyak karena satu, bakteri, dan yang kedua jamur. Jamurnya jamur apa? Jamur Candida. Nah, kemudian bakterinya bakteri apa? Kebanyakan adalah bakteri yang namanya Streptococcus. Kebanyakan. Namun tidak menutup kemungkinan bakteri lain atau jamur lain bisa menjadi penyebabnya. Nah, kemudian sebab yang lain yaitu penyebab non-infeksi. Antara lain adalah satu, karena kebersihan yang buruk. Kemudian yang kedua, tentu saja bisa saja karena iritasi dari area penis atau area kepala penis itu sendiri. Kemudian yang ketiga bisa saja karena alergi, entah itu alergi kondom atau mungkin alergi bahan di celana atau pakaian dalam, atau bisa saja alergi terhadap obat-obatan atau sering dalam dunia kita sebutnya sebagai drug eruption. Nah, tentu saja ini perlu dibedakan. Ini antara ini karena infeksi atau karena ini bukan karena infeksi. Nah, selain itu kita perlu melihat ada beberapa faktor yang memungkinkan seseorang itu punya resiko lebih besar untuk menderita penyakit ini. Satu, tentu saja orang-orang yang kondisinya higienisnya kurang baik, tentu saja akan makin berpeluang untuk mendapatkan penyakit ini. Nah, atau orang-orang yang tidak disunat. Mohon maaf, orang yang disunat akan lebih jarang menderita balanitis dibandingkan orang yang disunat. Nah, selain itu penyebab lainnya adalah faktor ketahanan terhadap alergi, kemudian daya tahan tubuh yang berkurang. Misal pada orang-orang dengan kondisi minum obat-obatan supresi, misalnya supresi daya tahan, misalnya obat-obatan kortikosteroid dalam jangka panjang. Nah, itu menyebabkan daya tahan turun, sehingga menyebabkan dia sedikit banyak akan mudah mengalami infeksi. Tidak cuma balanitis saja, tetapi juga penyakit yang lain, infeksi yang lain. Atau orang-orang dengan kondisi diabetes mellitus, itu sangat mudah terkena infeksi, tidak cuma balanitis saja, tapi juga infeksi yang lain juga. Ini adalah hanya salah satu contoh saja. Nah, kemudian bagaimana caranya kita tahu kalau ini adalah balanitis atau bukan? Tentu saja yang pertama kali dikeluhkan pasien adalah kondisi tidak nyaman di area kepala penis. Kepala penis bisa saja terasa gatal, terasa tidak nyaman, terasa panas, bisa bengkak, atau bisa merah, atau bisa juga tidak nyaman pada waktu hubungan seksual ataupun tanpa hubungan seksual. Nah, masalahnya ini harus
kalau bisa harus segera dilakukan pemeriksaan atau dikonsultasikan. Kenapa? Karena kita perlu membedakan antara ini betulkah balanitis murni atau kondisi yang namanya fimosis, parafimosis. Nah, kondisi parafimosis itu orang yang kulupnya atau preputiumnya itu terdorong ke belakang dan kemudian menjepit sehingga stuck di situ, sehingga terjepit dan terjebak di situ, sehingga menyebabkan semacam efek jeratan, sehingga akhirnya glans penis atau kepala penisnya itu seperti membengkak atau timbulnya seperti radang, padahal sebenarnya bukan radang, ini adalah efek jeratan. Jadi sesuatu yang merah kita perlu pikirkan ini betul-betul infeksi atau bukan infeksi. Nah, kalau bukan infeksi, apa sebabnya? Dan kalau kita lihat sebabnya adalah jeratan, maka ini adalah kegawat daruratan yang harus segera ditangani oleh teman-teman kita sejawat dokter bedah urologi. Nah, itu yang pertama, kita harus tahu dulu ini balanitis murni ataukah ini penyakit lainnya. Nah, kemudian setelah kita yakin bahwa ini adalah murni balanitis, maka lakukanlah pemeriksaan sesuai dengan yang direkomendasikan dokter. Bisa saja pemeriksaannya berupa pemeriksaan jamur, pemeriksaan terhadap bakteri. Itu sebenarnya ada sesuai dengan rekomendasi dokter. Kemudian pengobatan, kalau ini memang balanitis, maka ini akan diobati sesuai dengan penyebabnya. Kalau penyebabnya adalah jamur, maka kita tentunya akan memberikan obat anti jamur. Kalau ini penyebabnya adalah bakteri, maka kita akan memberikan antibiotik. Dan kalau ini penyebabnya adalah alergi, maka tentunya kita juga memasukkan obat anti alergi di dalam penata laksanaan masalah ini. Nah, kemudian bagaimana mencegah masalah ini? Tentunya satu hal yang harus kita pikirkan dan kita lakukan bersama-sama adalah menjaga kebersihan. Kebersihan adalah kunci supaya kita tidak terkena penyakit ini di kemudian hari. Kemudian tentu saja bagi kami dokter atau tenaga kesehatan tentu saja menyarankan atau sangat menyarankan untuk melakukan sunat. Kenapa? Karena orang yang disunat akan lebih kurang probabilitasnya, kurang kemungkinannya untuk menderita penyakit ini. Nah, sehingga satu tadi adalah higienis, jagalah kebersihan. Kedua adalah kalau bisa sunat. Kalau misalnya tidak bisa sunat juga, maka balik lagi ke yang nomor satu, yaitu menjaga kebersihan. Nah, kemudian yang mau saya tambahkan adalah jika Anda mengalami obesitas, overweight, atau berat badan yang berlebihan, tentunya harus diturunkan. Kenapa? Karena orang yang berat badannya berlebihan tentunya akan mengalami daerah-daerah tertentu, apalagi lipatan-lipatan yang tersembunyi dan tertutup pakaian tentu saja akan menjadi lebih lembab, sehingga memungkinkan untuk terjadinya infeksi, sehingga kalau bisa jangan gemuk-gemuk atau jangan sampai terjadi obesitas. Nah, tentunya juga bagi yang kira-kira punya bakat untuk menjadi diabetes, tentunya jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan gula. Kenapa? Karena orang-orang dengan diabetes akan lebih mudah mengalami infeksi dimanapun, dan ini hanya salah satu contohnya saja. Nah, kemudian yang terakhir, tapi ini juga penting adalah perhatikan pasangan Anda. Jika Anda adalah orang yang aktif secara seksual, aktif melakukan hubungan seksual dan memiliki pasangan, maka bukan tidak mungkin pasangan Anda harus juga diterapi. Karena kalau Anda menderita balanitis, kemudian Anda punya pasangan dan Anda aktif secara seksual dengan pasangan Anda, maka bukan tidak mungkin pasangan Anda juga menderita atau ketularan kumannya. Nah, cuman kalau pada wanita tentu saja tidak terjadi balanitis, tetapi terjadi keluhan lain, misalnya keputihan atau cervicitis dan lain-lain. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Tito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.